Yo, oke bosku, selamat pagi. Dapat motor Revo seperti biasa ya, wis penyakit umumnya. Kalau masalah aki nggak ngisi ya, katanya kalau akinya dicas itu masih proses pengecasan. Katanya kalau akinya dicas, setelahnya dia bisa digunakan lagi normal semuanya. Dan motornya ini kasusnya juga berbet ya, nggak mau digas, busi sudah diganti, karbu sudah dibersihkan. Nah, oke, kita lihat dulu apa penyebabnya, kita cari. Akinya sudah dicas. Oke, jadi yang pertama prosedurnya ya. Prosedur yang pertama, kita anggap saja katanya yang punya karbunya sudah dibersihkan, businya sudah diganti ya. Terus kita abaikan. Nah, kita menuju kita fokus pada bagian pengapian. Nah, jadi pada bagian pengapian di sini ini ya, pengapian di sini ini menggunakan DC ya Mas ya. Oke, kita coba dulu motornya, katanya nggak mau hidup kalau nggak pakai aki ya. Kita kontak. Wis, nggak mau hidup ya motornya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui untuk motor Revo Absolute ini, di sini menggunakan apa namanya, CDI DC. Kita cek dulu penggunaan CDI DC nya ya. Kabel yang warna merah strip hitam ini adalah kunci kontak ya. Kita sorry ini nggak mau hidup ya, nggak mau hidup. Tadi nggak mau hidup kan, karena ini nggak pakai aki ya Mas ya, lupa. Kita pakai aki coba-cobaan saja ya, pakai aki buat kerja ya. Kan mana gosok yang ini bombal kita ini bombal ya. Akinya sudah dipasang ya, DC. Kalau AC ini warnanya nanti hidupnya hijau sama merah ya. Jadi di sini menggunakan kunci kontak, pakai jalur kunci kontak itu 12 volt DC. Nah, ini aki kerjanya saya. Oke, kita coba dulu apakah motornya bisa hidup. Ya, motornya bisa hidup. Nah, berikutnya yang perlu kita cek sebelum penggantian spare part atau menemukan kasus lainnya yang lebih parah, kita cek dulu satu persatu. Seperti yang orangnya bilang tadi, kalau akinya sudah dicas, motornya normal kembali dan tidak berebut kalau digas ya. Kalau akinya sudah tekor, motornya akan berebut ya, otomatis karena di sini CDI-nya menggunakan DC ya. Jadi suplai tegangannya itu berkurang. Nah, yang perlu kita cek kenapa kok akinya bisa habis kan gitu. Jadi kita cek dulu untuk proses ke apa, sistem pengisiannya kita cek dulu. Ya, itu kan dari kiprok sini. Ini orinya ya Mas ya, kiprok ori. Ya, sini. Kabel yang warna putih ini dari sepul. Dari sepul ya, kita cek dulu kabel dari sepul. Sekalian untuk proses pengecekan sepul. Untuk sepulnya Revo Absolute ini kabelnya naik 2 ya Mas ya, cuma hijau sama putih saja kabelnya. Jadi yang perlu kita cek cukup yang putih saja. Untuk yang kuning
voltnya ya Mas ya. Kita cek dulu menggunakan volt AC, 20 volt AC ya. Yang hitam ke hijau, yang merah ke putih. Oke, sorry. Jadi spoolnya dia normal. Karena di sini saklarnya 20 volt maksimal, dia lebih dari 20 volt pembacanya akan itu. Kita naikkan ke 200 volt AC. Ya. Normal ya. Sampai 20 volt lebih berarti normal. Nah, berikutnya untuk pengecekan yang menuju ke aki pengisian, yaitu yang kabel yang warna merah 20 volt DC ya, kita rubah hitam ini ke hijau, yang merah ke merah. Oke, ini kan terbaca 12 volt DC ya, 12 volt DC. Kita gas sedikit saja ya, kita gas sedikit saja. Perhatikan angkanya yang di belakang koma itu, kalau pengisiannya jalan itu pasti dia akan naik secara perlahan-lahan ya. Kita coba gas sedikit. 95, 96, 97 ya. Ayo. Dia mau naik, pengisiannya mau naik ya. Terbacanya mau naik, tetapi ada kecurigaan saya, ada kecurigaan. Kenapa? Apakah kiprok ini dalam kondisi bagus atau tidak ya? Apa kiprok ini dalam kondisi bagus atau tidak? Nah, untuk memastikannya kiprok ini dalam kondisi bagus atau tidaknya, kita bisa gunakan ini Mas. Kita bisa gunakan kapasitor yang seperti video sebelumnya. Itu kita jumper ke pada bagian aki yang sana ya. Kita jumper. Ini kita jumper. Yang merah ke plus, yang hitam ke negatif. Merah ke plus, ini ke negatif. Oke, sudah kita jumper ya. Nah, di sini terbaca ya. Di sini terbaca 11,83 ya. Kita coba gas ya. Malah mati dia ya, motornya malah mati. Artinya kiprok ini benar tegangannya di belakang koma tadi sebelum kita kopling pakai kapasitor ini. Sebelum kita kopling pakai kapasitor, dia mau naik, tetapi naiknya itu sangat pelan sekali ya, sangat pelan. Berarti itu saya curiga kerusakannya itu ada pada kiproknya ya. Oke, kita coba ganti ke kiproknya ya. Kita coba ganti kiproknya. Ya, kita ganti pakai kodenya KVB ya, Vario, yang soketnya warna hijau. Usahakan yang ori ya Mas ya. Nah, ini tadi kan yang ori sudah saya jelaskan, berkali-kali. Kalau kiprok ori itu rusaknya tidak beresiko pada aki. Tapi kalau kiprok KW, kalau rusak itu pasti tegangannya over ya. Kita lihat perbedaannya daripada kiprok yang rusak tadi. Jadi kita pasang. Kita coba hidupkan dulu. Ya, perhatikan ya, padahal kondisi akinya ini sudah saya lepas ya. Kita biar lebih real saja ya. Kita lepas ya kondisi akinya. Kondisi aki kita lepas, motor bisa bunyi ya. Kalau yang tadi sebelum pakai kiprok yang rusak itu, kondisi aki dilepas itu pasti ini nggak mau hidup motornya. Kita coba. Nah, kita coba pakai aki. Kita baca lagi di sini ya Mas ya. Oke, kita baca lagi di sini.
Pol DC, yang hitam ke negatif, ke hijau, yang merah ke positif merah. Nah, perhatikan pembacaannya. Kalau posisi motor bebek seperti ini, pasti dia akan lari-lari. Tapi kalau digas sedikit, dia pasti akan tenang di belakang komanya ya. Perhatikan. Ya. 82, 8, masuk ke angka 13 ya. Sudah masuk ke angka 13. Hampir mendekati normal pengisian. Kita coba tambah gas. Perhatikan 87, 89, 90. Dia semakin bertambah ya. Dia sudah masuk ke angka 14 tanpa kita kopling saja ya, tanpa kita kopling dia sudah masuk ke angka 14, sekian. Itu berarti menandakan posisi pengisian sudah memenuhi syarat. Nah, untuk lebih pastinya lagi, untuk lebih yakinnya lagi, kabel lagi di atas kita apa namanya, kita copot. Kabel lagi kita copot ya. Oke, kabel lagi kita copot. ini Kita kopling saja pakai kapasitor. Merah ke positif, hitam ke negatif. Ya, kita ukur dari sini. Negatif. Ya, perhatikan di sini. Dia posisi langsam akan naik, sudah memasuki 13. Kita coba gas sedikit. Dia pasti berdiri di angka 14. Ya, kita coba gas sedikit saja. Kita coba gas penuh. Ya, posisi gas sedikit dia sudah masuk ke 14. Berarti menandakan bahwasanya kiprok ini kondisinya sangat bagus ya. Oke. Sekarang kita dengarkan RPM mesinnya ya. Kita langsung play. Tanpa sekalipun ada indikasi berbet-berbet atau gimana untuk mesinnya ya. Berarti kesimpulannya di sini kiproknya itu yang rusak, pengisiannya tidak jalan ya. Pengisian tidak jalan sehingga menyebabkan motor ini mesinnya akan berbet-berbet karena sistem pengapiannya CDI DC-nya ini, CDI-nya menggunakan DC ya. Otomatis kalau kiprok rusak, aki tidak terisi, maka aki untuk mensuplai ini CDI-nya ini dia akan berkurang sehingga kerja daripada CDI akan kurang maksimal ya. Oke. Kita matikan lagi. Oke, mungkin itu saja untuk kasusnya ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DM Channel. Terima kasih.